asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ashabihi itu yang kami hormati Izin suaranya hilang. penggunaan AI dalam proses pembelajaran dan juga ya, suara saya terdengar ya? Jelas Ustaz. Oke. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bermuajahah lewat dunia maya untuk bersama-sama kita talabul ilmi terkait dengan pembelajaran berbasis AI karena di zaman ini kita tidak bisa terpisahkan dari teknologi. Saya menyambut senang, bahagia bisa difasilitasi oleh Asyifa untuk melaksanakan pelatihan ini dan semoga pelatihan nanti terus berlanjut. Kami berharap kalau bisa tiap bulan atau 2 bulan sekali itu bisa kita laksanakan pelatihan ini untuk mengupdate guru-guru kami kaitannya dengan perkembangan pendidikan, ya, dan tidak terlepas dari teknologi. Saya ucapkan terima kasih kepada Teacher Hamidah yang telah meluangkan waktunya. Saya ketika mendengar Teacher Hamidah ini merasa bangga sebagai seorang guru karena namanya Teacher Hamidah. Kalau di sini banyak teacher begitu. Biasanya kalau profesi guru itu agak gimana begitu ya. Tapi beliau sangat pede memakai nama Teacher Hamidah. Semoga ini juga menular kepada guru-guru kami. Saya kira sementara begitu Ustaz, supaya waktunya bisa lebih banyak nanti untuk kita menuntut ilmu kepada Teacher Hamidah sekaligus juga nanti berdiskusi dan ini awal, semoga nanti bisa berkelanjutan. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ustaz, barakallahu. Tentunya kita juga baik dan dengan senang hati kita insya Allah bisa terus berkolaborasi dalam aktivitas dakwah pendidikan ini. Baik, asatidz yang Allah muliakan, sebelum masuk pada sesi materi oleh bicara kita, izinkan saya menyampaikan sedikit terlebih dahulu terkait apa itu Infinite ya atau misalkan penerbit Asyifa. Jadi bismillah, penerbit Asyifa ini adalah badan usaha milik yayasan yang secara otonom kita kelola dan sudah profesional, dikelola secara profesional. Itu artinya memang penerbit kita ini menghadirkan penulis-penulis profesional tidak hanya dari internal Asyifa yang sesuai dengan standar kita, tetapi juga kita menghadirkan penulis-penulis dari sekolah lain atau profesional lainnya yang memang sesuai dengan standar kita. Harapannya memang di ke depan, kemudian waktu kita juga berharap mudah-mudahan dari integral juga ada asatidz yang ikut ambil bagian menjadi penulis di kita. Harapannya sih mudah-mudahan di seperti itu. Nah, berangkat dari hal tersebut juga maka harapannya buku kami yang kami sajikan ini bisa sesuai tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan anak. Karena juga tentunya bagian dari kekhawatiran kita ya. Sekolahnya sekolah boarding, sekolah Islam, tetapi buku yang dipakai referensi tidak menunjang, tidak ada nilai-nilai yang diangkat, nilai keislamannya diangkat. Baik, asatidz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar waktunya ada tertib. Pada kesempatan kali ini kita langsung serahkan saja kesempatan dan waktu kepada Teacher Hamidah. Namun sebelum itu izinkan saya juga menyampaikan sedikit ya, kilas informasi terkait siapa beliau, terkait Teacher Hamidah. Bagian asatidz ada yang sudah mengenal karena ada yang request ya, dan juga mungkin beliau ini kita sebagai education
Nah, kayaknya dulu cukup banyak followersnya di Instagram, termasuk juga di sosial media lain. Dan mengisi banyak webinar terkait dengan AI, khusus untuk media pembelajaran. Dia juga sebagai sosial media spesialis dan terkait juga mungkin promosi ya, sekolah farmasi sekolah. Termasuk juga yang paling menarik, beliau ini salah satu Canvasador ya, jadi guru kita terkait dengan AI Canva, karena Canva ini bagian dari AI ya, yang bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran. Lebih lanjut, lebih detailnya terkait siapa beliau mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh rencana kita. Baik, asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu dan kesempatan kita sediakan kepada bicara. Silakan, Sobat. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa, dan puji kepada Allah, Zat yang Maha Suci, karena hanya dengan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini ya, meskipun dalam ruang virtual gitu ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada hari ini membawa berkah, banyak manfaat, dan dapat diterapkan di kelas ilmunya tentunya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, serta Ustazah dari Sekolah Integral, dan panitia dari ALC. Terima kasih sudah mengundang saya di acara ini. Semoga nggak bosan ya. Baik, Bapak Ibu. Oke, ini saya nyapanya Bapak Ibu atau Ustadz Ustazah ya? Di sini Ustadz semua. Oh, Ustadz semua. Khusus Mahfutra. Iya. Ini kami tidak semuanya gabung ke Zoom, tapi kami tampilkan di layar. Jadi mohon maaf yang tergabung di Zoom tidak banyak. Tapi kami satu kelas ini sedang menonton. Baik, terima kasih Ustadz. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ups, maaf. Oke, selamat datang di webinar Pendidikan Integrasi AI Canva dalam Pembelajaran dan Peluang Menjadi Edupreneur Inspiratif. Ya, tema yang kedua ini ya tema Peluang Menjadi Edupreneur Inspiratif. Mungkin bagi Ustadz yang masih aktif, audionya boleh di-mute terlebih dahulu. Mohon izin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya, tak kenal maka tak aruf ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hamidah, biasa dikenal Teacher Hamidah nih kalau di Instagram, TikTok, atau di YouTube ya. Saya sebagai konten kreator pendidikan, kemudian coach dan edupreneur juga karena sering berbagi tentang bagaimana mendapatkan peluang pasif income gitu ya sebagai guru. Selain itu, saya juga alhamdulillah menjadi founder Teacher Creator Academy yang atas izin Allah bisa bantu lebih dari 15.000 guru untuk belajar ya menjadi konten kreator edukatif. Selain itu, saya juga menjadi guru Duta Canva dan saya certified di situ, bisa bantu ribuan guru untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif. Lewat apa? Lewat konten-konten yang saya bagikan di sosial media dan lewat webinar. Jadi kalau di komunitas guru Duta Canva itu memang kita punya kewajiban gitu ya untuk berbagi tentang mengkolaborasikan Canva dengan pendidikan. Kemudian alhamdulillah atas izin Allah saya juga certified di Quizzes Super Trainer dan bisa membantu guru menciptakan pembelajaran digital khususnya via konten dan webinar-webinar juga. Selain itu saya certified di Classpoint juga dan Assembler Edu. Nah, Assembler Edu ini
adalah platform untuk membuat media pembelajaran berbasis 3D dan AR Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Ustadz Ustazah mau bikin media pembelajaran untuk pelajaran IPA misalnya, pengen ada jantungnya keluar gitu ya, seolah keluar dari dunia nyata, dari HP, dari laptopnya. Nah itu bisa pakai Assembler Edu. Saya sempat menjadi brand ambasadornya selama 6 bulan di tahun 2023. Selain itu, alhamdulillah juga atas izin Allah saya bisa menelurkan sebuah karya ya. Ini buku Asisten Super Guru. Isinya adalah berbagai macam prompt yang bisa digunakan oleh guru-guru untuk mengoptimalisasi chat GPT. Nah, nanti prompt ini bisa digunakan sebagai alat guru untuk mempermudah mereka menyiapkan media pembelajaran, membuat modul pembelajaran, inspirasi ice breaking dan lain sebagainya. Semuanya terkumpul dalam buku Asisten Super Guru yang ditulis bersama 3 rekan saya yang lainnya. Dan alhamdulillah atas izin Allah ya bisa diapresiasi oleh Kepala BLPT Kemendikbudristek. Selain itu saya juga menjadi digital product creator Bapak Ibu, makanya mungkin ada tambahan lain ya, titipan materi lain yakni tentang peluang menjadi edupreneur inspiratif nih. Karena salah satunya saya menjadi digital product creator. Apa sih digital product itu? Nah, ini contohnya ada e-book, template, e-course, dan lain-lain. Salah satu karya saya yang lain juga adalah e-book tentang berbagi strategi praktis mencapai 20 juta pertama dari produk digital. Wah, ini menarik banget ya, karena bisa jadi peluang pasif income kita sebagai guru. Nah, selain itu, untuk Bapak Ibu atau Ustadz Ustazah yang ingin kenal saya lebih jauh lagi, bisa silaturahmi, silahkan follow saya di Instagram @teacherhamidah dan TikToknya juga sama ya, @teacherhamidah. Alhamdulillah atas izin Allah juga bisa mencapai sekarang sudah 129.000 followers di Instagram dan di TikTok sudah mencapai 36.000 pengikut di TikTok. Alhamdulillah. Dan atas izin Allah lagi, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah telah dipercaya bekerja sama dengan salah satunya adalah ALC ya, penerbit ALC pada hari ini, serta lembaga-lembaga yang lain dan brand-brand yang lain seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang gimana sih cara mengintegrasikan AI di Canva untuk pembelajaran. Nah, tapi sebelumnya saya mau tahu dulu nih, udah banyak belum yang familiar dengan Canva? Nah, udah banyak belum? Silahkan yang sudah merasa familiar dengan Canva, tulis di kolom komentar saya. Oke, belum ada kayaknya. Atau acungkan tangannya aja biar kelihatan. Oh, Pak Ahmad Ramadan. Iya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah ya, sudah familiar dengan Canva. Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi nih. Ternyata Canva itu banyak sekali potensinya. Oke, tapi khusus pada hari ini memang kita akan fokus pada mengenal fitur unggulan Canva berbasis AI, serta membuat materi ajar interaktif ya dengan lebih efisien. Itu gimana? Dengan bantuan AI tentunya. Nah, bahasan berikutnya insya Allah kita akan mempelajari bagaimana sih tips menjadi edupreneur melalui konten kreator, serta bagaimana peluang monetisasi konten pendidikan dan strategi membangun personal branding sebagai guru yang kreatif. Tapi sebelumnya saya penasaran juga nih, ini kan materi yang sudah di request gitu ya oleh panitia, tapi apakah Ustadz Ustazah di sini merasa excited nggak nih dengan materi ini? Menjadi edupreneur dan konten kreator. Karena saya pernah dapat komen di Instagram, Bu, saya pengennya diajarin ini gitu kan, Pak, karena nggak semua guru pengen jadi konten kreator, kata. Oh iya, oke, gitu kan. Pak Muhaimin, saya katanya. Nah, oke. Ternyata lumayan ya antusias juga untuk materi ini. Baik, selain itu kita juga akan mempelajari
langkah-langkah praktis menjadi konten kreator edukatif. Kita akan belajar panduan membuat konten yang menarik dan bermanfaat, serta tips memanfaatkan platform digital untuk menjangkau audiens yang luas. Biar FYP nih, gimana nih caranya? Nanti akan kita pelajari ya. Siapkah kita bertransformasi dengan AI, Ustaz Ustazah? Oke, yang udah siap bertransformasi dengan AI, silahkan kirim logo api-api di kolom komentar nih. Saya pengen tahu bagaimana semangatnya, bagaimana antusiasnya ya, supaya terbakar dulu nih semangatnya. Soalnya kalau nggak kebakar semangatnya nanti nggak kelihatan ya, nggak excited nih. Oke, mana nih? Saya tunggu di kolom komentar api-apinya. Pak Nurul Faizin mengirimkan lope-lope. Oke, ada yang kembang api dari Pak Denny ya. Terima kasih Pak Aris sudah ngirim api-apinya juga. Oke. Semangat ya. Next. Jika AI bisa membuat materi ajar 2 kali lebih cepat, apa yang akan Anda lakukan dengan waktu yang tersisa, Ustaz Ustazah? Silahkan jawab di kolom komentar. Nah, ini studi kasusnya kalau AI bisa membuat materi 2 kali lebih cepat dengan yang biasa kita buat nih. Apa sih yang akan Ustadz Ustazah lakukan dengan waktu yang tersisa tersebut? Apakah akan digunakan untuk, mau murojaah, atau mau apa, quality time dengan keluarga, atau mau apa nih? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Saya pengen tahu juga nih. Sebenarnya AI itu udah banyak ya di luar sana, udah banyak dibahas gitu kegunaannya. Tapi masih sedikit juga yang menggunakannya secara efektif gitu. Masih pakai cara manual. Nah, ini berarti kita belum terlalu belum terlalu menginginkan hal tersebut. Kadang kalau kita udah kepepet, ingin ngerjain hal lain, pengen lebih cepat, baru deh kita ingin memanfaatkan AI supaya lebih efektif lagi. Betul Bapak Ibu? Betul Ustaz Ustazah? Ini saya mohon maaf ya, seringnya Bapak Ibu soalnya. Betul kata Pak Nurul Faizin. Ya, terima kasih Pak Nurul Faizin. Oke, sebelumnya saya mau sharing nih. Jadi di Guru Duta Canva itu kita dikenalkan fitur unggulan Canva yang berbasis AI yang baru di bulan September, Oktober, November, Oktober kemarin ya. Jadi namanya Droptober, tapi baru keluar di bulan November. Nah, apa aja fitur-fiturnya? Ini sudah terangkum dalam video ini, Ustaz Ustazah. Apa aja? Nah, insya Allah akan membuat terpana oleh AI. Salah satunya ini membuat papan tulis, kemudian ada membuat ringkasan, dan membuat kuis-kuis, banyak sekali. Tentunya ini semua bisa membuat guru lebih cepat dalam menyiapkan bahan ajar. Oke, next ya. Nah, Ustadz Ustazah yang sedang menyimak video ini boleh sambil dibuka, kita bisa langsung praktek aja ya, biar langsung gitu ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan template untuk langsung praktiknya. Latihan integrasi Canva, ini dia templatenya. Oke, saya bagi. Ini templatenya ditaruh di mana ya? Di kolom chat aja kali ya, status saja. Buat tautan template, salin. Oke. Siap, saya salin dan kirim ke grup. Kirim ke ini ya, ke Zoom. Oke, saya sudah kirim, Ustaz. Silahkan diakses untuk yang mau langsung praktek. Oke, yang sudah berhasil membuka linknya, boleh konfirmasi?
Baik. Nah, nanti kalau dibuka hasilnya akan seperti ini, Ustadz. Sebentar. Saya coba buka ya. Nah, kalau sudah terbuka halaman ini, silakan klik gunakan template untuk desain baru. Yang ini ya, yang di bawah. Kayaknya kursor saya kurang gede ya. Saya mau gedein dulu deh. Biar semuanya kelihatan. Oke, ini large. Oke banget. Silakan klik gunakan template untuk desain yang baru. Nah, yang ini ya, klik yang ini. Oke, kita akan mulai latihan. Mari berlatih integrasi AI Canva dalam pembelajaran bersama saya, Teacher Hamidah. Sudah siap? Nah, di slide kedua, ini ada fitur terbaru Canva, di mana kita, para guru-guru, bisa membuat diagram. Diagram ini cakep banget kalau kita gunakan di presentasi presentasi pendidikan kita ya. Misalnya, kalau di sini kan judulnya diagram rutinitas. Nah, makanya ada tidur, makan, maraton, cek HP, olahraga. Oke, gimana sih cara membuatnya? Cara membuatnya, Ustadz Ustazah cukup klik saja bagan yang ada di sini, tapi sebelumnya ini dikeluarkan dulu dari mode presentasi ya. Caranya klik panah yang ini. Oke, nah ini bagannya diklik, kemudian di bilah alat sebelah atas ini ada edit. Nah, di sini silakan klik edit. Oke, sudah. Nah, di bagian kiri silahkan Ustadz Ustazah masukkan data-datanya. Aktivitas rutinitas harian ini itu ada di sini ada tidur, makan, maraton. Nah, peringkatnya juga ditulis ya, apakah 10, 10 atau 2, 4. Ini ditulis di sini. Bisa langsung diedit di sini, Ustadz Ustazah. Jadi enak banget. Kalau udah selesai, ya tinggal klik sembarang aja. Ini otomatis tersimpan. Seperti itu. Dalam prakteknya, kalau saya biasanya untuk penugasan ya, penugasan di kelas, misalnya untuk pelajaran sosiologi, ada pelajaran penelitian sosial untuk membuat data-data ya, menampilkan sebuah data nih. Kalau ini diagram rutinitas harian, kalau saya nanti membuat diagram apa ya, misalnya pengaruh sosial media terhadap apa gitu kan. Nah, itu kan biasanya ada mengumpulkan data-data. Atau bisa juga untuk pelajaran matematika nih, masuk juga nih. Baik dari SD, bahkan bisa ya, SD, SMP, SMA. Ini sangat-sangat bermanfaat untuk visualisasi data, Ustadz Ustazah. Oke, ada yang berhasil praktik di sini? Yang sudah berhasil, silahkan konfirmasi di kolom chat ya. Oke, kalaupun belum nggak apa-apa, itu template-nya sudah saya bagikan, nanti bisa dipraktikkan ya. Nah, kita next ke AI berikutnya. Ada apa tuh? Oke, Pak Denis. Oke, terima kasih Pak Denis. Ustadz saja jangan ragu untuk langsung aja chat di kolom komentar ya kalau misalnya saya menjelaskannya terlalu cepat atau ada masalah apa gitu ya atau ada pertanyaan silahkan ditulis saja langsung di kolom komentar. Pak Nurul Faizin ketinggalan Bu, ketinggalan ya. Nah ini sebenarnya gampang banget, tinggal diklik aja bagannya Pak Nurul, ini diklik bagannya, kemudian dibilah alat di sini ada edit, ini diedit, kemudian diatur-atur aja nama aktivitasnya dan angka-angkanya ya. Atau misalnya kita mau membuat data macam-macam eskul di sekolah, ada bulu tangkis, ada hadroh,
ada nasyid, ada apalagi tulis di sini. Terus siapa nih yang mengikutinya dalam sekelas? Misalnya ada 10 orang, hadroh ada 10 orang, kemudian fun cooking misalnya ada 2 orang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Aktif ya Pak, aktif. Silahkan Ustadz untuk aktif aja nulis di kolom komentar ya. Siap, kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah di Canva AI ini, atau biasa disebut Magic AI, ini kita bisa mengubah ukuran atau menerjemahkan dalam sekejap. Benar-benar dalam sekejap, ini kita kedip sekali aja tuh udah jadi gitu ya. Nah, fitur ini memudahkan guru menyesuaikan desain ke format lain dan menerjemahkan materi untuk pembelajaran multibahasa. Nah, siapa di sini yang guru bahasa? Oke, kadang saya suka dapat pertanyaan, Bu Hamidah, kalau kayak gini dijadiin bahasa Arab gimana Bu Hamidah? Suka bingung ya. Nah, ini kita mau coba sekarang. Silahkan Ustadz diklik aja coba sekarangnya. Bisa nggak? Bisa diklik nggak? Apakah bisa diklik? Atau pas diklik kayak gini ada link seperti ini ya, warnanya biru. Ini diklik aja Ustadz. Oke, setelah diklik nanti akan muncul tautan template seperti ini. Ustadz, Ustazah silakan klik gunakan template untuk desain baru yang ini. Oke, nanti kita akan diarahkan ke dalam halaman ini. Ini adalah contoh LKPD atau worksheet latihan untuk anak SD kayaknya ya. Serunya mengukur berat dan waktu. Nah, ini kan kita kalau ngajar pakai worksheet kayak gini suka apa ya? Suka seneng gitu ya murid-murid tuh. Paling cuma boros kertas aja. Tapi ada sih biar nggak boros kertas pakai live worksheet ini di-upload ke sana. Nah, Ustadz Ustazah, pembahasan kita adalah ingin mengubah ukuran dari lembar kerja ini. Caranya gimana sih? Nah, caranya klik ubah ukuran di sini. Nah, kelihatan ya, di bagian kiri ada menu ubah ukuran. Oke, ini diklik. Nah, setelah itu kita bisa pilih mau mengubah ukuran yang berbentuk apa ya. Ada sosial media, ada produk cetak, presentasi, ada ini kalau diklik lainnya, wah makin banyak lagi. Ada strip komik, jadwal pelajaran, apa ya. Kalau ini kan ukuran A4. Saya mau coba ganti menjadi ukuran buat sosial media ya. Nah, ukuran ini media sosial. Terus saya mau konten Instagram persegi 1080 kali 1080. Oke, ini tinggal dicentang aja. Kemudian klik ubah ukuran desain ini. Hasilnya seperti apa? Nanti kita lihat ya. Kita coba. Nah, dalam sekejap ya, udah jadi. Ini ukurannya untuk postingan Instagram bisa kayak gini. Nah, yang kedua, coba saya ulangin lagi. Yang kedua, kita bisa mengubahnya dalam bahasa lain. Ini caranya masih sama, klik gunakan template desain baru. Kemudian di desain LKPD ini kita klik ubah ukuran. Oke. Scroll ke bawah, ini ada fitur terjemahkan. Ini semua berbasis AI ya, Ustadz, Ustazah, dari Canva. Nah, kalau diklik, kita tinggal pilih aja bahasanya apa. Misalnya bahasa Arab ya. Oke, bahasa Arabnya mau nada komunikasinya seperti apa? Apakah yang asli, profesional, ramah, natif ya. Saya pilih yang profesional aja. Kemudian klik terjemahkan. Nah, ini benar-benar sekejap ya. Premium Bu akses editingnya. Ini akses editnya saya pakai Canva yang pakai akun belajar.id ya. Saja. Oke. Ini tinggal klik buka A4. Nah, ini dia hasilnya. Wah, di sini ada guru bahasa Arab kah? Ini
harus dikoreksi lagi juga ya, apakah benar atau enggak bahasa Arabnya. Tapi at least ini sangat memudahkan kita untuk menerjemahkan dalam sekejap aja. Betul nggak, Ustaz Ustazah? Iya, contohnya saya juga kalau di Ashifa suka ada ya, siswa misalnya pernah dari Thailand pernah, terus dari Qatar yang biasanya ngomong pakai bahasa Inggris, itu kalau masih kelas 7 atau kelas 10 yang baru banget ke Indo tuh suka apa ya? Harus mencerna dulu membaca soal-soal dalam bentuk bahasa Indonesia. Akhirnya ya udah saya coba terjemahkan dengan cara kilat aja, jreng gitu. Pas saya tanya gimana ini ngebantu nggak? Ya ada ngebantu sih Ustazah, tapi kadang malah bingung karena itu bahasa AI. Ya, tapi ternyata di fitur terbaru Canva ini tadi ada pilihan ya untuk terjemahannya apakah profesional, bahasa percakapan sehari-hari atau dan lainnya. Ustadz Faizin guru bahasa Arab katanya, oh, monggo Ustadz Faizin, silakan dikoreksi hasil AI-nya ya. Barangkali ada kesalahan. Karena AI itu cuma tools aja, Ustadz saja silahkan dikoreksi lagi. Tentunya kita manusia yang lebih cerdas ya. Baik, saya mohon izin untuk melanjutkan kembali. Nah, oh sudah betul kata Ustadz Zin. Alhamdulillah ya, sudah betul. Sekarang kita masuk ke AI yang ketiga, penghapus latar belakang. Nah, ini juga bisa membantu guru membuat materi ajar lebih menarik dengan memotong objek visual untuk fokus pada konten utama kita aja, Ustadz. Sehingga misalnya di sini ada buku-buku ya, ini bisa nih di crop aja. Dulu kan kita kalau mau nge-crop background gitu, mau menghapus background sampai tahan napas gitu ya. Nah, ini tuh enggak. Ini cuma sekejap aja pakai bantuan AI Canva. Caranya gimana? Ini saya contohkan. Tinggal diklik aja fotonya sampai muncul garis ungu seperti ini ya. Oke, setelah diklik, kemudian kita ke menu edit. Ini diklik menu editnya. Oke, setelah itu klik hapus latar belakang. Yang ini, penghapus LB. Nah, jadi deh langsung. Enak banget ya. Kalau misalnya mau tambah estetik lagi nih ala-ala konten kreator Instagram. Ini biasanya saya kasih bayangan. Nah, efek bayangan yang ini. Kelihatan? Efek bayangan ini kita klik, kemudian pilih kerangka. Nah, kerangka yang ini. Terus jadi ada kerangkanya deh. Nah, lucu kan ya, kita kalau mau bikin poster-poster nih bisa kayak gini. Atau saya biasanya kalau bikin thumbnail YouTube gitu ya, mau ada foto sayanya atau apa, ini bisa pakai ini. Ukurannya juga bisa diatur-atur, mau segimana gitu tebelnya. Warnanya juga, misalnya mau diganti warna kuning. Ini kita bisa atur ya, warna kuning. Oke, ini jadi oranye. Senada dengan tema slide-nya. Seperti itu, Ustadz. Gampang ya? Siapa yang udah coba fitur ini? Silahkan konfirmasi di kolom chat. Nah, ini biasanya kepake banget, terutama untuk guru-guru yang suka bantu-bantu apa ya, membuat konten di Instagram. Oke, sudah coba Bu, kata Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Pak Denny Irawan juga sudah. Oke, Pak Aris Febrianto juga sudah. Baik, kita lanjut lagi. Ada apa di AI berikutnya? Nah, dengan adanya AI Canva ini, kita bisa loh Bapak Ibu membuat sesi curah pendapat dengan siswa jadi lebih seru. Jadi Ustadz Ustazah, fitur ini bisa memfasilitasi kolaborasi siswa secara real time untuk berbagi ide dan memvisualisasikan konsep serta diskusi interaktif. Ustadz Ustazah ada yang pernah pakai Padlet nggak? Nah, ini tuh hampir sama kayak Pak gitu ya. Cuma kalau di sini kita butuh email dari siswa kita.
Nah, supaya nggak penasaran lagi, langsung aja yuk kita coba yuk. Klik coba sekarang. Terus klik tautan ini, yang warna biru ini. Oke, setelah diklik nanti hasilnya seperti ini. Scroll ke bawah dan nah, ini adalah fitur papan tulis yang ada di Canva, Ustadz Ustazah. Kalau misalnya Ustadz Ustazah ingin klik tanda panah ini aja, oke, di sini. Terus bisa buat kelas, atau bisa langsung tambahkan aja siapa nih siswa-siswa kita. Nih, misalnya ada siswa saya, ada Amira Fatimah, ada Andi Bahita, ada Salisa, Aisyah, yang suka apa ya, masuk ke kelas saya gitu ya. Nah, biasanya saya pakai media pembelajaran kayak gini kalau lagi di Labcom. Nah, oke, karena kalau di pesantren itu kan nggak boleh bawa HP ya, atau jika difasilitasi dengan tab, dengan tablet, dengan bawa komputer, bawa laptop di kelas itu cara penggunaannya, kiat praktisnya, silahkan klik S untuk tambahkan teks. Jadi kalau kita klik S di keyboard, nanti akan nambah nih. Oke, terus saat menyortir memo tempel, silahkan semua sertakan semua elemennya. Nanti bisa disertakan elemen-elemennya. Kemudian bisa juga menambahkan reaksi pada sticky note yang ada di sini. Misalnya ini saya kasih api-api gitu ya. Nah, seperti itu. Terus topiknya silahkan disesuaikan dengan mata pelajaran Ustadz-Ustazah semua ya. Kalau saya karena guru IPS, saya bikin curah pendapat atau diskusi tentang kelangkaan sumber daya alam. Nah, promnya kayak gini. Menurut kalian bagaimana sih cara masyarakat mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam? Nah, kelihatan ya? Oke, nanti kalau siswa kita udah gabung ke sini, pasti di sticky note-nya ada namanya, Ustazah. Namanya misalnya di sini ada Siti. Ini ada siapa gitu, ada Hamidah. Nah, seperti itu. Atau di sini ada Pak Denny, di sini ada Pak Roberto gitu. Ini karena belum gabung semua, jadi nggak ada namanya. Misal di sini ada Siti, dia menjawab cara agar masyarakat mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam adalah dengan mengatur ulang, dengan mendaur ulang barang-barang bekas supaya bisa digunakan lagi gitu. Terus cereng aja kekirim ke sini ya. Tring. Terus ada lagi nih, misalnya dari Pak Roberto. Caranya adalah dengan menggunakan sumber daya alam secara bijak dan tidak berlebihan. Ada lagi siswa lain menjawab, mencari sumber daya alternatif Ustazah seperti energi matahari atau angin. Nah, terus saja dikumpulin ya sampai ada 9 jawaban. Atau biasanya sekelas ada 20-an ya. Ada 20 atau 25 jawaban di sini. Oke, setelah kekumpul semua, saatnya kita para guru ya, pengajar untuk memberikan reaksi-reaksi seperti ini. Kasih api-api atau kasih lope-lope seperti ini ya. Nah, gitu. Terus enaknya lagi dengan adanya Canva AI di sini, Ustadz Ustazah bisa menyortir sticky note ini. Caranya gimana? Ini tinggal di blok aja semua sticky note-nya. Oke, sampai sini ya. Nah, setelah itu silakan klik urutkan di bagian sini. Nah, ini diklik urutkan. Bisa diurutkan berdasarkan topik, berdasarkan warna, berdasarkan nama, atau berdasarkan reaksi. Contoh, saya mau urutkan jawaban-jawaban siswa saya berdasarkan topik. Ini tinggal diklik aja. Nah, AI-nya sedang mengurutkan secara otomatis. Oke, langsung ya. Lihat, Ustadz Ustazah, enak banget nih. Misalnya jawaban yang terkait topik reboisasi dan konservasi alam. Katanya melakukan reboisasi atau penanaman
Hutan Gundul. Nah, biasanya nanti di sini ada nama siswanya ya, kalau udah diundang tadi. Terus ada siswa yang menjawab tentang teknologi dan alternatif, ini ada 2 orang. Tentang edukasi dan kampanye kesadaran ada 2 orang. Wah, ternyata dari pertanyaan tentang bagaimana cara masyarakat mengatasi masalah kelangan sumber daya alam, hasilnya bisa beda-beda ya. Dan kita sebagai guru kan suka lama ya ngoreksi jawaban yang open-ended question kayak gini, yang esai. Ini dengan Canva AI bisa gampang banget ngoreksinya, tinggal dicari. Oh gini. Nah, nanti jawaban-jawaban yang melenceng dari topik pun akan akan tersortir juga sama AI-nya gitu. Ini karena saya banyak mungkin benar semua ya, cuma beda topik aja. Silakan nanti dicoba aja di kelas. Oke, selanjutnya ini saya klik back dulu ya. Balik lagi dia. Kita coba urutkan berdasarkan warna. Nah, ini diklik berdasarkan warna. Oke, semuanya sudah tersortir berdasarkan warna. Ada hijau, ungu, biru, pink, dan kuning. Terus kita juga bisa urutkan berdasarkan nama. Nah, tadi karena namanya nggak ada ya, karena ini saya nggak menambahkan email siswanya, jadi nggak ada. Atau bisa juga berdasarkan aksi. Maaf. Ini klik back dulu kalau mau ulangin lagi perintahnya. Oke. Di blok, kemudian klik urutkan berdasarkan reaksi. Nah, ini kalau berdasarkan reaksi. Oke, seperti itu. Ustazah. Ada yang sudah coba? Pak Roberto Wahid katanya keren, Vol. Yang keren Canva-nya ya. Saya cuma share aja gimana cara penggunaannya. Karena masih banyak nih ternyata guru-guru yang belum tahu nih apa sih fungsi papan tulis di Canva. Lagi-lagi bikin MPI lagi biasanya ya, presentasi lagi. Nah, mumpung di kesempatan ini ada kesempatan untuk berbagi, saya mau kasih share nih tentang keunggulan Canva yang lainnya. Oke, kalau gitu saya izin close dulu. Nah, kita lanjut lagi ya ke tips yang lainnya. Wah, apa ini? Coba trik ini dengan AI, masuk ke quiz dan pilih quiz AI, pilih jelajahi perangkat AI, klik pertanyaan tingkat taksonomi Bloom, tulis topiknya. Oke, Ustazah, karena saya adalah seorang konten kreator, jadi saya suka banget bikin Reels, Instagram Reels atau TikTok tentang tutorial. Nah, ini yang saya buat adalah tutorial cara pakai Quizizz. Nah, biasanya di video tutorial saya ada caption, karena nggak semua orang nonton Reels itu pakai suara. Ada yang dibaca aja gitu captionnya, ada. Gimana sih cara membuat caption supaya nggak manual gitu ya, ngetik dari awal sampai akhir? Itu ada caranya. Nah, ini di AI ada AI pembuat caption. Maksudnya ini di Canva ada AI pembuat caption. Caranya gimana? Yuk kita langsung coba aja. Silakan diklik lagi. Coba caption di sini. Oh, ini nggak usah diklik ya. Nggak usah diklik-klik, coba. Nah, caranya tinggal Ustazah masukkan aja video yang ada di komputer atau di laptopnya ya. Ini saya sudah masukkan, tapi kalau mau dicontohkan lagi boleh banget. Ini saya coba hapus dulu. Hapus videonya. Terus bisa juga ini dihapus ya HP-nya. Ini saya biasanya cari di elemen sini, bingkai HP. Bingkai HP. Oke, pilih yang ini. Terus masukkan ke desain kanvas kita. Selanjutnya bisa masukkan video kita. Klik menu unggahan, terus klik video. Nah, pilih yang ini. Yang mau repot bikin masuk. Soal. Oke, setelah itu audionya kecilin aja, biar nggak berisik. Audionya 2 aja deh. Atau berapa ya? 10 deh, 10 ya. Oke, setelah itu gimana sih cara memasukkannya? Ini tinggal diklik videonya, kemudian di sini ada menu teks.
Oh, kok nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya coba pakai yang ini aja. Nah, coba pakai yang ini. Yang ini, Ustadz. Nah, kita masukkan videonya ke desain kita, kemudian diklik video bagian ininya, terus di bagian teks, nah ini diklik bagian teks, ada caption. Ini diklik aja captionnya. Oke, terus klik buat teks video yang ini. Udah deh jadi, cepet banget. Ini hasilnya. Yang mau repot bikin soal yang sesuai taksonomi belum? Trik ini dengan bantuan AI di Quizzes. Masuk ke Quizzes dan pilih Quiz AI, pilih jelajahi perangkat AI, klik pertanyaan tingkat taksonomi. Sebentar ya. Coba ulangin lagi. Yang mau repot bikin soal yang sesuai taksonomi belum? Coba trik ini dengan bantuan AI di Quizzes. Masuk ke Quizzes dan pilih Quiz AI, pilih jelajahi perangkat AI, klik pertanyaan tingkat taksonomi belum. Tulis topiknya, masukkan kelas, mata pelajaran, bahasa, dan jumlah soalnya, dan pilih level belum sesuai dengan C1, C2, sampai C5. Tada, ini dia hasilnya. Bisa langsung diekspor atau kita bisa salin menjadi kuis interaktif di Canva. Mau bahan presentasi kampanye? Cukup komen bahan ajar dan dapatkan template editnya sekarang. Sekarang juga. Nah, itu dia Ustazah dan Ustadz. Oke, kita lanjut lagi ya ke yang tadi. Ada yang terakhir nih untuk bagaimana mengoptimalisasi Canva. Saya masuk lagi karena tadi sempat ke close. Baik, ini dia. Yang terakhir adalah ada AI pembuat animasi. Nah, ini bisa banget dipakai oleh guru IPS juga bisa sebenarnya ya. Cuma yang saya contohkan ini guru biologi, guru IPA. Nah, nanti animasinya dia membuat pencernaan, sistem pencernaan gitu ya. Berkenalan dengan sistem pencernaan. Ini ceritanya orang makan brokoli, masuk ke mulut, masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke perut dan masuk lagi ke mana nih? Ke usus kecil, usus besar ya, sampai akhirnya dikeluarkan. Nah, ini kan cara bikinnya sebenarnya simple banget ya. Caranya yuk langsung aja kita coba. Oke, caranya ini klik gunakan template untuk desain baru. Sama kayak tadi ya. Nah, ini desain mentahnya Ustadz Ustazah. Oke, kalau diklik dia ada animasinya. Set. Nah, saya pause di sini. Ini dia makan apa? Makan apa ini? Brokoli, ya betul sekali makan brokoli. Bisa diganti-ganti ya, misalnya contohnya mau makan donat, makan seblak, makan bakso Malang, bisa silakan. Nah, caranya ini di menu elemen cari aja misalnya apel deh, ganti apel. Bakso Malang kegedean, ada mangkoknya lagi. Apel hijau, biar diet ini orangnya ya. Coba yang apel hijau nih. Nah, kita pilih yang ini. Oke, di close lagi. Ukurannya disesuaikan yang terlalu besar. Terus, langkah berikutnya adalah ini brokolinya dihapus dulu ya. Kita hapus. Ceritanya dia makannya apel. Terus, apelnya diklik. Klik animasikan yang ini. Klik animasikan, pilih buat animasi yang ini, yang lebah. Nah, pilih dan seret elemen ke kanvas untuk membuat animasi. Jadi kita tinggal seret aja. Nah, seretnya sesuai arah ini. Set. Oke, jadi dia kayak gini. Cuma arah gerakannya berenjel-berenjel ya. Aku smooth gitu. Kita tinggal klik ini aja. Arah gerakannya, oh ini, gaya gerakan. Ini diklik gaya gerakannya, pilih yang mulus.
Oke, jadi mulus ya gerakannya. Kecepatannya juga bisa diatur, mau cepet banget, lambat banget, atau di tengah-tengah. Gitu. Oke, saya play. Nanti yang kedua, dia masih brokoli nih. Ini masih brokoli ya. Silahkan diganti brokolinya, diganti ke apel lagi dengan cara seperti tadi. Terus bagian sini juga dia masih brokoli. Nah, ini masuk brokolinya ke perut, masuk lagi ke pankreas ya. Kemana lagi ke usus kecil, kemudian ke usus besar, sampai akhirnya dikeluarkan. Wah, kalau presentasinya kayak gini, kan siswa jadi melek ya belajar biologinya, Ustadz Ustazah. Siapa yang udah coba? Iya, sudah mencoba. Nggak apa-apa kalau misalnya tadi kecepatan karena terbatas waktu ya, bisa kita coba di lain waktu. Yang penting kita tahu ininya nih, tahu apa ya, tahu caranya dulu aja. Oke, kita ke pembahasan berikutnya ya Ustadz Ustazah, karena sudah selesai semua nih, semua AI-AI-nya. Maka kita akan lanjut ke materi berikutnya, yakni gimana cara menjadi edupreneur melalui konten kreator. Wah, udah siap sih Ustadz Ustazah? Yang sudah siap silahkan tulis api-api atau apa ya, kira-kiranya. Insya Allah, Ustazah. Saya juga sudah menyiapkan link materinya. Nah, nanti Ustadz Ustazah bisa langsung praktek juga. Tertarik Bu buat animasi sebagai media pembelajaran? Bisa bersambung jika ada waktu lagi. Boleh banget Pak Aris. Oke, lanjut ya. Menjadi edupreneur melalui konten kreator. Gimana nih? Iya. Jadi, bayangkan kalau ilmu yang kita bagikan di kelas ini bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang di luar sana nih Ustadz Ustazah. Karena memang di era digital seperti sekarang, peluang untuk guru itu nggak hanya berhenti di kelas aja. Dengan kreativitas dan teknologi, kita bisa menjadi edukreator sekaligus entrepreneur nih. Atau yang sering disebut edupreneur gitu ya, melalui konten kreator. Nah, mungkin orang-orang bertanya, ngapain sih kan udah jadi guru, kita udah dapat penghasilan tetap, ngapain cari peluang-peluang tambahan yang lain. Jadi gini, Ustadz Ustazah, motivasi saya selain menjadi guru dan konten kreator di bidang pendidikan adalah dilatar belakangi dari surat Al-Mujadalah ayat 11 ya, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, dalam ayat ini mengandung pesan ya. Ayat ini bisa menginspirasi kita untuk terus berbagi ilmu sebagai bentuk ibadah dan cara meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah hadis yang mengingatkan ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain gitu ya, orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai edupreneur dan konten kreator, kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dengan menyebarkan ilmu dan inspirasi kepada banyak orang. Terus terang, saya di awal-awal viral video di TikTok tentang tutorial kuisis itu lumayan bikin gak bisa tidur ya. Karena viewersnya tuh sampai 3 juta. Banyak banget yang ngehujat. Yang menghujat kenapa? Karena di tahun 2022, 2023 AI itu belum friendly sekarang. Kalau guru bikin tutorial cara membuat soal pakai AI,
dihujat saya karena dicap nggak kreatif lah, dicap pakai teknologi yang membodohkan dan lain sebagainya. Tapi saya tetap nih bikin konten seperti itu. Cara motivasi saya adalah supaya guru itu bisa membuat media pembelajaran dengan cepat dan waktunya bisa digunakan oleh hal-hal yang lain gitu, yang tentunya bermanfaat juga. Nah, karena pada suatu titik ya saya tuh terpukul gitu dengan komentar-komentar hujatan-hujatan itu. Tapi ada satu guru dari Aceh yang nge-DM saya, katanya bilang gini, Bu Hamidah, terima kasih atas tutorialnya, saya sudah mempraktikkan, dan di ujian supervisi kemarin, katanya, saya mendapatkan nilai bagus dari dosen, kayak gitu, kayak itu tuh dipakai buat beliau membuat media pembelajaran dan supervisi gitu ya, entah itu di PPG atau apa saya lupa, dapat nilai bagus katanya. Nah, di situ saya kaget ya. Wah, ternyata apa yang saya bagikan di sosial media ini juga ya, bermanfaat juga ya. Oh, berarti itu bisa jadi motivasi juga nih buat saya untuk bisa bantu banyak orang. Itu dia motivasi selanjutnya gitu ya. Nah, jadi kenapa enggak kalau kita bisa bermanfaat di kelas, bermanfaat juga di dunia yang lebih luas lagi gitu. Kalau di kelas kan cuma beberapa orang aja ya yang mendapatkan manfaatnya. Coba kalau dunia virtual gitu ya, sampai banyak banget viewersnya, ribuan orang gitu bisa terinspirasi dari kita dan kita mendapatkan pahala dari situ. Amin ya rabbal alamin. Animasinya diklik sebelah mana, Bu? Oke, nanti di sesi pertanyaan aja ya. Kita coba ulang lagi. Di kanan atas ya. Nanti diulang lagi. Akun Canva-nya bisa dibagi juga, Bu. Akun Canva-nya nggak bisa ya. Ini saya pakai akun Canva pendidikan. Jadi minta aja ke operator, minta akun belajar.id-nya, itu biasanya ada, pasti ada ya. Gitu. Iya, Pak Denny, ini saya pakai akun belajar.id gratis. Siswa Jaya juga sama pakai akun belajar.id. Jadi semuanya gratis. Oke, next. Sebenarnya peluang monetisasi jadi konten kreator pendidikan tuh ada di mana aja sih? Ini Ustadz, peluangnya kita bisa melalui item brand collaboration. Jadi udah lumayan ya, alhamdulillah ada banyak sekali brand yang sudah berkolaborasi dengan konten-konten saya dan 8%-nya itu bisa jadi peluang pasif income nih, monetisasinya dari situ. Kemudian bisa juga dengan menjual e-book edukasi. Nah, bisa juga dari webinar-webinar, Ustazah. Ada 24% nih sekitar segitu ya, bisa nambah pasif income juga. Terus kita juga bisa menginspirasi guru-guru lain lewat e-course. Selain itu, afiliator juga bisa. Kita bisa menganalisis lah. Sepertinya nggak semua guru-guru konten kreator bisa dapat passive income dari sini. Ya, memang seperti itu. Bahkan bisa berbeda dan porsinya juga beda. Ada guru yang afiliasinya tuh banyak banget ya. Ada guru TK yang sampai dia tuh bisa dapat 100 juta gitu ya dari afiliasi di Shopee gitu ya. Nah, kalau saya kan afiliasi itu cuma 8% karena nggak terlalu banyak rizkinya, kayaknya nggak di situ. Justru banyaknya dari penjualan produk digital seperti e-book edukasi, webinar, e-course, dan lain-lain. Nah, berikutnya dari item brand collaboration. Intinya adalah walaupun peluang monetisasinya beda-beda, tapi kalau kita coba, ya insya Allah pasti ada rezekinya ya. Entah itu apakah di e-booknya atau jualan jualan kerudung atau apa ya, misalnya guru-guru itu ya, jualan buku. Nah, termasuk saya juga menjual nih buku dari ALC gitu. Lanjut. Nah, biasanya ketika kita mulai ngonten, itu ada yang stuck viewersnya cuma 100, cuma 2000, cuma berapa. Ini gara-gara personal brandingnya belum kebangun, Ustazah. Ini saya mau sharing ya, gimana sih strategi membangun personal branding sebagai guru. Yang pertama, yakni konsisten
konsistensi konten ya, posting yang mengedukasi setiap hari atau minimal 3 kali dalam sepekan. Jadi kalau baru awal-awal konten, fokus semuanya tuh edukasi aja dulu tentang tutorial, tentang bagaimana ice breaking dan lain sebagainya. Baru kalau udah followersnya lumayan gitu ya, ada 5.000 kah atau ada 10.000, kita ganti kontennya nggak hanya mengedukasi tapi ada promosinya juga, seperti itu. Minimal 3 kali dalam sepekan. Kalau bisa ini setiap hari. Harus setiap hari. Awal-awal saya juga setiap hari. Terus cari keunikan dan keautentikan. Jadilah versi terbaik dan milikilah keunikan tersendiri. Kita lihat banyak banget sekarang ya di sosial media guru-guru yang mulai jadi konten kreator. Sebenarnya gampang sih, tinggal bikin konten kegiatan di kelas atau kegiatan pas kita menyiapkan pembelajaran dan lain sebagainya, jadi deh. Cuma karena sekarang udah kebanyakan, belum banyak banget sih, kita sulit gitu menemukan keunikan dan keontentikan gitu ya. Nah, supaya personal brandingnya berhasil, cari keunikannya. Contoh, kalau saya misalnya mencari keunikan sendiri lewat Canva, kalau nggak lewat media pembelajaran digital, seperti itu. Ada nih guru lain yang keunikannya tuh jago ice breaking, ada yang guru yang penulis, guru yang public speaking, guru tahfiz nih, kayaknya guru tahfiz belum ada ya. Ini bisa juga nih sebenarnya. Dan yang ketiga, interaksi dengan audiens. Biasakan untuk respon komentar dan buat polling. Ini kita nyata ya teman saya ajakin juga nih, ayo mulai aja konten gitu kan. Apalagi banyak guru mata pelajaran tertentu yang belum ada gitu kontennya, misalnya guru matematika kan baru sedikit ya, guru matematika atau guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab gitu kan. Tapi ketika mulai dijalanin dan udah banyak viewersnya sampai ribuan, ini males untuk interaksi dengan audiens. Jadi sama aja. Bayangin kalau kita udah bikin konten terus banyak yang nanya, nggak direspon. Akhirnya apa? Kan males gitu ya untuk follow, males untuk berinteraksi lagi. Maka kita harus merespon komentar dan buat polling. Bu Hamidah, terus gimana kalau kita itu sibuk dengan di dunia pendidikan yang ada di lembaga gitu. Ini sebenarnya bisa aja, saya juga sekarang udah dibantu sama admin untuk balas-balesin chat gitu kan, untuk balas-balesin komen. Nah, itu bisa dibantu. Sebenarnya admin itu nggak kayak mesti harus profesional gitu ya, nyari di mana. Ya mulai dari orang terdekat kita aja, kayak ponakan kita lah atau siapa gitu aja ya, saja supaya respon komentar dan interaksi dengan audiensnya itu tetap terjaga. Oke, ada pertanyaan dari Pak Aris, menarik nih, jika kita bisa mengembangkan profesi di edupreneur, boleh dibagi Bu tahapan-tahapannya untuk jadi content creator. Siap, ini nanti ada ya di slide berikutnya. Nah, buat Bapak Ibu, satu ustazah yang ingin mempelajari lebih lengkap gitu tentang personal branding, karena ini kalau dibahas seharian tuh nggak cukup ya tentang personal branding ini, ilmunya banyak gitu ya. Nanti bisa diklik aja ini, pelajari selengkapnya di sini. Oke, next. Panduan membuat konten yang menarik dan bermanfaat. Nah, ini gimana caranya? Pertama, gunakan storytelling, ceritakan pengalaman nyata, Ustazah. Ini bisa dilihat ya di konten-konten Instagram saya dan TikTok saya, pasti ada storytellingnya. Storytelling itu bisa kita masukkan ke caption. Jadi jangan asal posting video, posting tutorial, tapi nggak ada captionnya. Bu Hamidah, saya mah bingung bikin captionnya apa gitu kan. Sering nih saya dapat komen kayak gitu. Nah, bikin captionnya story kayak kita bukan percakapan, kayak kita ngobrol sama orang. Karena dengan itu audiens ngerasa deket sama kita. Itu. Nanti di storytelling itu ada tahapan-tahapannya sebenarnya. Yang pertama, judul captionnya apa, terus isi captionnya apa, sampai ada call to actionnya. Call to actionnya tuh ajakan ya, ajakannya tuh untuk apa nih? Apakah untuk follow, untuk komen, atau beli produk digital kita? Gitu. Berikutnya, kita kasih solusi, fokus pada apa yang dibutuhkan guru lain. Ini kuncinya. Kenapa sih kalau saya posting di sosial media tuh viewersnya sedikit?
udah posting banyak, bisa sehari sekali, tapi nggak ada followersnya. Karena kadang kita egois, kita hanya mau posting apa yang kita ingin posting. Misalnya lagi jalan-jalan, jalan-jalan ke Singapura, terus diposting, bikin videonya, tips naik pesawat misalnya, kan nggak nyambung ya, karena kita memilih untuk menjadi konten kreator edukasi gitu ya, guru. Nah, itu nggak nyambung. Jadi fokus aja pada yang dibutuhkan guru lain. Misalnya, oh ternyata audiens saya butuh nih konten tentang tutorial AI di Canva, bikinlah tutorialnya. Atau ada juga guru yang fokusnya ngebantu guru lain untuk permasalahan PPG, dibikinlah kontennya. Atau permasalahan ingin lulus CPNS, dibikinlah kontennya gitu. Jadi kita harus fokus apa yang dibutuhkan oleh guru lain dan kita kasih solusi permasalahan tersebut dalam bentuk konten kita. Insya Allah Ustazah kalau seperti itu kontennya bermanfaat, kita dapat pahala, viral gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah buat konten pendek dan to the point. Saya nih sekarang bikin konten itu nggak ada yang 1 menit lebih. Pokoknya maksimal banget 1 menit. Tapi kalau mau advance banget, cepet banget naiknya itu di bawah 10 detik. 10 detik aja, nggak usah panjang-panjang gitu. Jadi kayak footage kita lagi ngajar, lagi baca buku, lagi jalan atau lagi apa. Terus ada kalimat menarik di depannya gitu ya. Nanti kalau mau baca selengkapnya, klik caption gitu. Nah, nanti di captionnya itu kan panjang. Nah, kita kesempatan tuh kasih storytelling di captionnya. Semakin orang membaca caption dengan lama, kan videonya diulang-ulang. Akhirnya apa? Jadi banyak viewersnya. Mudah-mudahan kebayang ya. Nah, gimana sih cara memanfaatkan platform digital? Ini tips dari saya. Yang pertama, silakan pilih platform utama senyamannya. Apakah mau Instagram, apakah mau Facebook, mau TikTok, atau YouTube, silakan dipilih platform yang mana. Yang terbaik yang mana sih, Bu Hamidah? Tuh, saya sering banget dapat pertanyaan seperti itu. Platform yang terbaik adalah yang kita urusin gitu ya. Kalau saya yang diurusin bener-bener kayak Malika gitu ya, kedelai hitam, itu adalah Instagram. Itu platform yang bener-bener saya urusin gitu ya. Terus TikTok, YouTube, dan Facebook, itu saya mirroring aja. Jadi video dari Instagram mirroring ke sana. Gitu, silakan dipilih senyamannya mana. Ada guru yang nyamannya di Facebook, benar-benar diurusin sampai bisa menghasilkan di situ. Ada juga yang YouTube, atau ada juga yang TikTok gitu ya. Nah, yang kedua, optimalkan algoritma. Gimana caranya? Caranya adalah konsisten posting dan gunakan hashtag yang relevan. Coba, kalau di sini ada nggak yang udah mulai posting-posting di Instagram? Saya mau tanya. Oke, kalau misalnya kita posting di Instagram, baiknya jam berapa sih Ustadz Ustazah? Menurut Ustadz Ustazah, baiknya kita tuh posting di Instagram jam berapa coba? Apakah sekarang jam 14.45 WIB, atau malam-malam, atau pagi-pagi? Pak Ahmad katanya sudah Bu, tapi bukan edupreneur. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya, edupreneur di sini adalah tema saya gitu. Kalau misalnya Ustadz Ustazah punya tema yang lain untuk diposting ke Instagram, boleh. Misalnya temanya guru tahfiz, guru bahasa, guru apa lagi, guru yang jago public speaking, boleh. Kalau Pak Denis jam 6 malam katanya. Pak Ahmad tergantung aktifnya followers, Bu. Kalau Pak Aris, kalau saya di TikTok. Oke. Nah, ya betul sekali jawaban dari Pak Ahmad Ramadan ya. Tergantung dari followers. Ini adalah screenshot dari jam aktifnya followers saya. Setiap akun itu beda-beda. Ini akun saya, belum tentu sama dengan akun Ustazah semua. Nah, bisa dilihat lah ya, followers saya itu aktif dari jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, kalau jam 12 itu kan nggak aktif ya, pada tidur. Jam 3 juga ada sedikit nih yang qiyamul lail, terus lihat Instagram kayaknya.
Terus jam 6, wah udah mulai banyak nih yang aktif di Instagram. Jam 9 naik lagi. Paling aktifnya adalah di jam 12 sampai jam 6 sore. Sehingga saya memutuskan untuk selalu posting antara jam 12 siang sampai jam 6 sore. Itu dia caranya ya. Nah, saya nggak pernah tuh posting pagi banget jam 12, jam 1, jam 3, enggak. Pilih aja di jam ini. Dan konsisten kita posting di jam segitu, antara jam aktifnya followers kita. Oke, kalau followers kami biasanya pagi setelah jam 7 dan sore setelah asar. Nah, bisa banget ya. Pagi setelah jam 7 dan sore setelah asar. Apalagi kalau misalnya followersnya tuh banyaknya ibu-ibu. Kan ibu-ibu itu kalau pagi-pagi ini ya, suka nganter anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi aktifnya tuh justru di jam 8, jam 9 gitu. Untuk pemula di IG cukup sulit mencari viewers ya Bu, hehehe. Nah, tapi insya Allah nggak sulit kalau kita tahu ilmunya Pak Aris. Semua ada ilmunya. Saya juga awalnya, wah ini kenapa ya kok nggak viewersnya sedikit, kok nggak FYP. Ternyata ya itu, kita harus mempelajari ilmu tentang personal branding, ilmu tentang memanfaatkan algoritma, memilih platform gitu, dan lain sebagainya. Oke, ini diperoleh dari mana? Dari klik ini pengikut. Nanti kalau ini diklik pengikutnya akan muncul dashboard. Nah, dashboardnya itu kalau diklik nanti ada kayak gini ya. Tapi tergantung sih, kalau misalnya akun Bapak Ibu belum akun kreator atau akun bisnis, biasanya belum ada yang kayak gini. Ini harus diubah dulu pengaturannya. Jadi akun kreator atau akun bisnis ya. Apakah gratis? Gratis, tinggal diganti aja pengaturannya. Atau jangan di private. Nah, siapa di sini yang mau jadi konten kreator pendidikan tapi Instagramnya masih di private? Sama aja bohong. Ini harus di public dulu ya. Nah, betul Bu, kita perlu mempelajari strategi pengembangan akun sosmednya. Iya, betul sekali. Oke, next. Terus bagaimana saya menghasilkan dari konten kreator edukasi? Wah, gimana ya caranya? Oke, caranya adalah yang pertama membuat konten. Kemudian di konten ini sertakan call to action atau biasa disingkat CTA, CTA gitu ya. Terus manfaatkan website. Nah, saya mau gaptek Bu Hamidah, nggak bisa. Sama, saya juga gaptek Ustaz saja. Tapi ketika kita mencari ilmunya, ya bisa gitu ya. Apalagi di era digital sekarang, banyak sekali tutorial-tutorial, banyak sekali webinar atau kelas yang bisa kita ikuti buat nambah kompetensi ya. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana cara saya menghasilkan dari konten edukasi? Nah, ini konten yang saya buat ya. Kita coba play dulu. Kecil ya suaranya. Ya, intinya adalah di sini saya mulai dari memberikan tutorial. Nah, ini semua tutorial. Nah, perhatikan di beberapa detik terakhir. Ini adalah call to action-nya. Mau bahan ajar IPS kelas 7 gitu kan. Nah, dan dapatkan template editnya sekarang juga. Nah, itu di caption saya buat lagi, kalau mau bahan ajarnya silakan komen bahan ajar gitu. Nah, itu namanya call to action. Itu saja. Supaya apa? Supaya mereka membeli produk yang sudah kita buat. Kalau tadi produknya adalah bahan ajar. Ada juga produk saya yang berupa e-book. Ada lagi buku asisten super guru yang itu. Atau apapun yang bisa kita buat ya. Saya yakin lah Ustazah pasti, Ustadz juga ya pasti kreatif. Pasti ada yang bisa dibuat nih. Entah itu template Canva kah, worksheet kah, atau e-book, atau apapun bisa dikemas jadi produk digital ya. Terus setelah mereka tertarik gitu ya, nanti akan klik buy now gitu. Terus buy now-nya gimana sih?
Contohnya nanti seperti ini ya. Saya coba kasih contoh. Sudah pasar Oh iya, baik. seperti apa Ustaz? Oh, ini berarti udah aja, Ustaz? Atau gimana? Oke, Ustaz Ahmad, seperti apa, dilanjut atau seperti apa? Lanjut ya? Atau seperti apa Ustaz? Mohon konfirmasi. Ustaz Syed, mohon izin. Ya, mohon maaf Ustaz, di sini sudah azan. Oh iya, siap. Saya pengen lanjut, tapi karena sudah azan, mungkin dicukupkan dulu. Insya Allah kami berharap bisa ada perkembangan. Oke, baik. Mungkin terakhir ya, Ustaz. Nanti boleh minta rekamannya ya, Bu? Boleh. Oke, siap. Iya. Izin sebentar. Jadi tadi ya, dari konten, call to action, kemudian kita manfaatkan website untuk menjual produk digital kita. Dan alhamdulillah atas izin Allah ya, saya mulai dari bulan Juli 2024 membuat worksheet, template, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah mencapai 2 digit, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terus, nah ini dia. Yuk, ini sekarang waktunya berkarya. Jangan tunggu waktu sempurna, tapi buatlah waktumu sempurna. Itu aja pesan dari saya. Seperti itu. Nah, nanti Ustadz Ustazah silahkan. Saya berharap testimoni dari Ustadz Ustazah, karena ini sangat berharga ya. Silahkan berikan pendapat Ustadz Ustazah untuk membantu kami lebih baik gitu. Silakan di scan aja barcode-nya untuk memberikan testimoninya. Nanti testimoni terbaik akan mendapatkan akses gratis ke kelas cara mudah guru menjual produk digital melalui Linkit atau Link ID. Serta ada e-book spesial juga dari saya. Ini untuk testimoni terbaik terpilih ya. Nah, nanti dengan berbagai testimoni yang diberikan, tentunya akan membantu dan memperkuat komunitas guru kreatif dan menginspirasi lebih banyak guru lain juga ya, Ustaz. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mari kenal lebih jauh dengan saya, Teacher Hamidah, dengan memfollow akun TikTok, Instagram, dan YouTube saya di @teacherhamidah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, insyaallah barakallah Teacher Hamidah yang sudah berikan materinya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan jadi berkah kita semua. Karena waktu itu kan besar ya, barangkali pertemuan kita akhiri sampai dengan harga yang kali ini, dan kita semua senantiasa dan berkah dan keberkahan. Baik, asal Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas hasil yang muliakan. Akan bisa melanjutkan aktivitas. Insyaallah kita akan share screen dan recordnya nanti melalui Ustaz Ahmad barangkali atau Ustaz Ajid ya. Insyaallah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.